Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang, di sini sudah ada buku. Kebetulan sekolah saya juga penerima Chromebook pada tahun 2020 dari Kemendikbud ya. Alhamdulillah. Jadi kita akan membahas tentang ini. Ini menarik banget karena ini jarang sekali banyak orang lakukan ya. Di sini kita akan membahas tentang perawatan dan trouble hosting peralatan TIK bantuan 2020. Tapi kita akan batasi di 2 saja. Nah, di sini yang menarik, bentar saya jelasin lagi kameranya. Nah, di sini yang pertama adalah bagaimana kita perawatan hardware dan juga perawatan software. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nanti untuk ke bawahnya nanti kita akan bahas di lain kesempatan dan videonya yang berbeda. Kita akan baca dulu yang pertama ya. Di bagian di sini sudah lengkap sih sebetulnya, sudah lengkap ada dalam buku ini, buku panduannya. Yang pertama kita akan perawatan hardware terlebih dahulu teman-teman semuanya. Oke, kita buka. Perawatan hardware mana nih? Perawatan hardware kita akan buka. Nah, ini dia. Di sini untuk perawatan hardware kita harus pastikan Chromebook ini dalam keadaan baik tentunya, baik itu di bagian belakang teman-teman semuanya, baik itu di bagian slot seperti ini. Di bagian slot di sini ada beberapa slot. Ada di sini adalah untuk apa namanya port untuk mic atau headset atau apapun itu di sini. Kemudian yang kedua adalah untuk micro SD. Kemudian yang selanjutnya adalah di bagian USB. Dan yang selanjutnya di sini adalah untuk bagian pengecasan atau charge ya, atau di sini tipenya tipe C teman-teman semuanya. Nah, ini pastikan semuanya bersih teman-teman semuanya. Ini pastikan semuanya bersih. Kemudian kita lihat lagi di bagian belakangnya apakah di sini ada yang kotor atau tidak. Nah, di sini juga kalau misalnya ada yang kotor kita bersihkan ya. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa melihat di bagian, karena di pot ini ada 2 ya, ada sebelah kiri dan sebelah kanan teman-teman semuanya. Ini adalah di sebelah kiri dan di sini ada juga di sebelah kanan. Jadi pastikan di sini juga terawat dengan baik. Kita kalau misalnya ada yang kotor, kita juga bisa untuk dibersihkannya menggunakan vacuum cleaner atau bisa juga kita menggunakan sikat ya. Asalkan ini jangan pakai sikat kawat ya teman-teman semuanya. Jadi ini supaya lebih bersih saja gitu. Oke, dipastikan sudah aman. Nah, kalau di sebelah kanan ini ada 2 ya teman-teman semuanya. Ada yang pertama untuk bagian slot USB atau ya untuk headset, bukan headset maaf, untuk apa namanya, untuk mouse, untuk keyboard kita bisa pakai sini. Kemudian di sini ada tipe C untuk nyambungin ke LCD proyektornya teman-teman semuanya. Kalau sudah dikira kita sudah, maka kita cek di bagian depannya sudah, belakangnya sudah, kiri kanannya sudah. Kita buka di bagian sininya, apakah di bagian sini ada kotor atau tidak. Kalau misalkan di bagian keyboardnya kotor, kita juga bisa menggunakan vacuum cleaner atau kita juga bisa menggunakan seperti sikat gigi ya, atau misalkan sikat yang lainnya, asalkan dia lembut kita bisa gosok-gosok seperti ini. Tapi ya pelan-pelan, kita hanya membersihkan debunya saja. Untuk di bagian layar teman-teman semuanya, di bagian layar sini kita bisa menggunakan tisu ya, kita bisa menggunakan tisu seperti itu teman-teman. Ini untuk peralatan hardware-nya. Dan kita langsung aja sekarang ke bagaimana ke peralatan ke bagian software-nya. Oke, setelah tadi kita melakukan perawatan di bagian hardware, nah kali ini kita akan melakukan perawatan di bagian software atau di bagian operating systemnya di dalam laptop Chromebook ini. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah kita pastikan operating system kita selalu up to date. Yang update-nya adalah yang terbaru ya teman-teman semuanya. Nah, bagaimana untuk melakukan supaya Chromebook kita tetap operating system itu mengikuti updatean yang terbaru? Nah, caranya cukup gampang teman-teman semuanya. Silahkan konekkan dulu ke jaringan WiFi atau kita juga bisa menggunakan kabelan, tapi dengan konverter tentunya, karena di Chromebook ini tidak ada port untuk LAN ya, jadi kita harus convert dulu ke USB. Oke, setelah kita konekkan ke WiFi, kita masuk ke dalam setelan. Nah, ada 2 cara untuk masuk ke dalam setelan. Kita bisa menggunakan bagian panel di bagian jam di sini di sebelah pojok kanan bawah.
kemudian kita pilih setelan. Nah, di sini ini sama aja ya. Atau yang kedua, kita pilih ke button laser dulu, kemudian kita pilih tanda panah ke atas. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa scroll ke bawah atau ke atas. Di sini ada setelan, kita klik. Yang mana saja boleh teman-teman semuanya. Mau cara yang pertama, yang kedua boleh. Intinya sama. Kita klik di sini. Kemudian untuk mencek data kita ya, atau data OS kita terbaru atau tidak, kita pilih ke tentang OS atau dalam bahasa Inggris about OS ya. Kita klik. Nah, di sini ada versinya sudah muncul ya. Kebetulan saya di versi 100.0.4896.133 build resmi 64 bit. Nah, untuk melakukan pengecekan kita langsung aja periksa pembaruan. Kita klik. Nah, apabila muncul tanda checklist warna biru seperti ini, artinya operating system Google Chrome ini sudah langsung ke versi terbaru atau sudah berada versi yang terbaru. Nah, apabila belum, biasanya ini akan melakukan download, teman-teman semuanya akan melakukan download. Setelah itu, setelah beres downloadnya, maka di sini akan ada permintaan restart si Chrome OS-nya. Nah, setelah itu ya, setelah ini berarti kita sudah beres melakukan perawatan perawatan pertama di bagian operating system atau software ya. Yang selanjutnya adalah membersihkan file-file yang tidak penting di dalam files ya. Yang kedua adalah membersihkan file. Nah, caranya gimana? Kita pilih ke menu file seperti ini. Ini cara yang pertama apabila file atau menu file sudah ditambahkan ke dalam taskbar ya. Apabila belum berada di dalam taskbar di sini, maka kita bisa buka lagi ke button laser di sini, kemudian kita pilih langsung ke tanda panah atas. Kemudian kita bisa pilih folder file. Nah, masuknya seperti ini. Nah, biasanya file-file kita tersimpan di bagian download, di bagian menu file, kemudian di dalam menu file ada menu download. Nah, biasanya akan masuk ke sini teman-teman semuanya. Jadi silahkan dipilah aja, silahkan dipilah mana yang penting dan tidak. Kalau yang tidak silahkan langsung hapus saja. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita selalu mengecek storage ya, storage daripada laptop kita. Nah, caranya kita ke setelan lagi. Kita langsung aja ke bagian panel bawah kanan, kemudian kita pilih setelan. Kemudian di sini kita bisa langsung pilih menu perangkat, kemudian kita pilih pengelolaan penyimpanan. Atau cara yang kedua, teman-teman semuanya, kita misalkan kita tutup dulu, kemudian kita buka lagi setelannya, klik setelan di sini. Kalau tidak ingin sulit mencari, di sini kita langsung aja ketikkan penyimpanan. Nah, di sini langsung otomatis ada pengelolaan penyimpanan. Kita tinggal klik saja. Kemudian di sini kita sudah muncul ya. Kita sudah dapat melihat berapa kapasitas terpakai dan berapa kapasitas yang tersedia. Di sini yang terpakai adalah totalnya 14,8 GB dan yang tersedia atau yang kosongnya ini 17,2 GB. Loh, kenapa ini sedikit? Nah, ini banyak sekali yang bertanya kenapa penyimpanan di Chrome OS ini atau di laptop Chromebook ini sedikit. Karena hampir 90% penyimpanan di Google Drive. Penyimpanannya semuanya di Google Drive. Makanya kita diharuskan untuk login dengan menggunakan akun Gmail gitu ya. Oke, itu yang berapa tadi? Ketiga ya. Nah, yang selanjutnya adalah selalu periksa histori riwayat jelajah kita pada saat melakukan browsing. Nah, caranya kita buka dulu Google Chrome, aplikasi Google Chrome-nya. Kemudian kita bisa langsung di sini tekan CTRL-H. CTRL-H maka akan langsung muncul seperti ini. Atau kalau misalkan kita pengen sesuai prosedur, kita titik 9 di paling pojok kanan di sini. Kemudian kita pilih riwayat. Kemudian kita pilih riwayat. Nanti sama aja. Nah, untuk melakukan penghapusan silakan klik aja hapus data penjelajahan. Setelah itu tinggal pilih data apa yang akan kita hapus, apakah histori penjelajahan, histori download, cookies dan situs lainnya, gambar dan file dalam cache, sandi dan login lainnya, data formulir isi otomatis, setelan situs, data aplikasi yang di hosting. Oke, setelah kita pilih, kita hapus data. Setelah itu maka datanya sudah terhapus. Nah, itulah beberapa yang harus kita perhatikan dalam perawatan dan trouble hosting
untuk peralatan. Tadi kita bahas baru dua, yaitu di bagian software dan juga hardware. Jika teman-teman semua ingin bertanya tentang masalah Chromebook, silahkan aja langsung di kolom komentar atau bisa DM di iman_budiman, follow aja Instagramnya ya. Atau teman-teman semuanya juga bisa request tutorial langsung aja di kolom komentar, atau juga bisa melalui email dan juga DM. Nanti data-data DM-nya kemana itu udah ada informasinya di dalam deskripsi. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Iman Budiman, terima kasih. See you next time.